Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Fitri, NIM 23040101046. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Economic Profit dan Productivity Ratio terhadap nilai perusahaan dengan Market to Book Ratio sebagai variabel moderasi pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek periode 2022-2025. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang masalah dari judul penelitian saya. Perkembangan bisnis saat ini membuat perusahaan dituntut untuk meningkatkan nilai mereka sebagai tanda utama manajemen dalam mencapai kesejahteraan pemegang saham. Subsektor industri makanan dan minuman di Indonesia merupakan peran penting dalam mendukung pertumbuhan perekonomian negara. Pertumbuhan yang terus-menerus juga didorong oleh realisasi investasi yang cukup besar. Namun, pertumbuhan sektor tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan nilai perusahaan pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hal ini terlihat dari pergerakan price to book value yang masih fluktuasi dan adanya beberapa perusahaan yang memiliki PBF di bawah 1. Fenomena ini menunjukkan bahwa pertumbuhan industri secara keseluruhan belum tentu sesuai dengan kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai bagi para pemegang saham. Oleh karena itu, penelitian ini meneliti dampak dari economic profit dan productivity ratio terhadap nilai perusahaan dengan market to book ratio sebagai variabel yang memengaruhi pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2022 hingga 2025. Selanjutnya, untuk rumusan masalahnya, yang pertama, apakah economic profit berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan pada subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022 sampai 2025? Yang kedua, apakah productivity ratio berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan pada subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022 sampai periode 2025? Yang ketiga, apakah market to book rasio memoderasi pengaruh economic profit terhadap nilai perusahaan pada subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022 sampai periode 2025? Yang keempat, apakah market to book rasio memoderasi pengaruh productivity rasio terhadap nilai perusahaan pada subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022 sampai periode 2025? Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh economic profit terhadap nilai perusahaan pada subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022 sampai 2025. Yang kedua, untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh productivity ratio terhadap nilai perusahaan pada subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022 hingga periode 2025. Yang ketiga, untuk menganalisis dan membuktikan peran moderasi market to book ratio dalam hubungan antara economic profit dan nilai perusahaan pada subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, untuk menganalisis dan membuktikan peran moderasi market to book ratio dan dalam hubungan antara productivity ratio dan nilai perusahaan pada subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022 sampai 2025. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Pertama, saya akan menjelaskan tentang signaling teori. Teori ini menjelaskan bahwa terdapat asimetri informasi antara pihak internal perusahaan, atau biasa disebut manajer, dan pihak eksternal, biasa disebut investor. Manajer sebagai pihak yang lebih mengetahui kondisi perusahaan akan menyampaikan sinyal kepada pasar melalui berbagai kebijakan dan laporan keuangan yang dipublikasikan. Dalam penelitian ini, signaling teori sangat penting karena economic profit yang positif merupakan sinyal kuat bagi investor bahwa manajemen telah berhasil menciptakan nilai di atas biaya modal yang diinvestasikan. Sinyal tersebut mendorong para investor untuk memberi harga yang lebih tinggi atas saham perusahaan, sehingga secara langsung meningkatkan nilai perusahaan yang terlihat dari price to book value atau disebut PBR. Baik, selanjutnya ada agensi teori. Teori ini menjelaskan hubungan keagenan sebagai suatu kontrak antara pemegang saham dengan manajer untuk melaksanakan sejumlah jasa atas nama pemegang saham. Termasuk mendelegasikan kewenangan pengambilan keputusan kepada agen. Dalam penelitian ini, teori agen menjelaskan bahwa menggunakan EVA sebagai pengganti keuntungan ekonomi bisa mengurangi masalah keagenan karena EVA mendorong manajer untuk lebih fokus pada penciptaan nilai bagi pemegang saham, bukan hanya meningkatkan laba yang dicatat secara akuntansi. Nah, selanjutnya ada stakeholder teori. Teori ini menjelaskan bahwa nilai perusahaan yang tahan lama bisa mencapai dengan mengelola hubungan yang baik dengan semua pihak yang terkait seperti karyawan, pelanggan, pemasok, dan masyarakat sekitar dan aturan yang berlaku. Stakeholder teori dalam penelitian ini terletak pada pemahaman bahwa nilai perusahaan yang tercermin dalam market to book ratio tidak hanya ditentukan oleh kinerja keuangan, tetapi juga oleh persepsi pasar terhadap kemampuan perusahaan dalam mengelola hubungan dengan berbagai pemangku kepentingan.
Selanjutnya ada economic profit. Economic profit merupakan konsep yang mengukur seberapa banyak laba operasional perusahaan berlebih setelah mengurangi semua biaya modal yang dikeluarkan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan, seperti pemegang hutang dan pemegang saham. Selanjutnya ada productivity ratio. Productivity ratio atau rasio produktivitas merupakan ukuran efektivitas perusahaan dalam menggunakan aset dan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan. Selanjutnya ada nilai perusahaan. Nilai perusahaan adalah nilai yang menunjukkan seberapa besar jumlah uang yang harus dikeluarkan investor untuk membeli saham perusahaan tersebut. Hal ini biasa dikaitkan dengan harga saham yang diperdagangkan. Harga saham yang tinggi menunjukkan bahwa nilai perusahaan tersebut juga besar. Nilai perusahaan yang besar membuat pasar percaya tidak hanya pada hasil usaha perusahaan sekarang, tetapi juga pada kemungkinan pertumbuhan perusahaan di masa depan. Nah, selanjutnya ada market to book ratio. Market to book ratio adalah sebuah rasio yang digunakan untuk membandingkan nilai pasar saham perusahaan dengan nilai buku sahamnya. Oke, untuk penelitian terdahulu yang pertama ada penelitian dari Isnatik dan teman-teman pada tahun 2021 yang berjudul The Effect of Total Asset Turnover and Profitability on Firm Value with Good Corporate Governance as Moderating Variable in Food and Beverage Subsector Manufacturing Companies Listed on the IDX. Untuk variabel yang digunakan ada 3. Yang pertama ada variabel dependen, itu menggunakan nilai perusahaan. Untuk variabel independen itu digunakan untuk yang menggunakan tato dan profitabilitas. Untuk variabel moderasi itu ada GCG. Nah, untuk hasil penelitiannya, tato dan profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan GCG untuk memperkuat hubungan tersebut. Nah, untuk penelitian yang kedua ini ada Harmonisi pada tahun 2018 yang berjudul Pengaruh Economic Value Add terhadap Tobin-Score dengan Market Value Added sebagai variabel independen. Untuk variabelnya yang digunakan ada 3. Untuk variabel dependen itu menggunakan Tobin-Score, ya variabel independen menggunakan EVA. Untuk variabel independen menggunakan MFA. Untuk hasil penelitian ini, EVA tidak berpengaruh langsung terhadap Tobin-Score. MFA berpengaruh terhadap Tobin-Score dan MFA memediasi EVA terhadap Tobin-Score. Baik, selanjutnya yang ketiga ada Huzaifah dan teman-teman pada tahun 2024 yang berjudul The Influence of Firm Size, Capital Structure, Total Asset Turnover, Ratio and Liquidity on Financial Performance with Good Corporate Governance as a Moderation Variable in Food and Beverage Subsector Manufacturing Companies List of the IDX 2016 sampai 2022. Untuk variabel yang digunakan, untuk variabel dependennya kinerja keuangan, variabel independennya Firm Size, Capital Structure, Tato likuiditas, dan untuk variabel moderasinya ada GCG. Nah, untuk hasil penelitiannya, Tato berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Untuk yang keempat ada Irwanto dan teman-teman pada tahun 2023 yang berjudul Factor Affecting Firm Value with Profitability and Inverting Variable in Food and Beverage Subsector Companies List on the Indonesia Stock Exchange. Untuk variabel yang digunakan itu ada variabel dependen menggunakan nilai perusahaan, untuk variabel independen itu menggunakan kinerja keuangan, untuk variabel intervening menggunakan profitabilitas. Nah, untuk hasil penelitian ini, profitabilitas memediasi pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan food and beverage di Bursa Efek Indonesia. Nah, selanjutnya ada Anggraini dan Febrianti pada tahun 2022 yang berjudul Financial Performance Analysis Using the Economic Value Add Method in Food and Beverage Subsector List of the Indonesia Stock Exchange. Untuk variabel yang digunakan ada variabel independen menggunakan kinerja keuangan, dan yang kedua ada variabel independen menggunakan EVA. Nah, dari hasil penelitian EVA pada perusahaan makanan dan minuman bervariasi positif dan negatif. MLBI menggunakan MLBI, MYOR dan ULTJ konsistensi mencatatkan EVA berpengaruh positif pada tahun 2016 sampai 2020. Nah, untuk penelitian selanjutnya oleh Surono dan teman-teman pada tahun 2005 yang berjudul Model Analysis of the Influence of Asset, Debt and Equity on Financial Performance with Sales and Profit and Inventory Variables in Food and Retailing Sector Companies on the Indonesia Stock Exchange. Variabel yang digunakan ada 3. Yang pertama variabel independen, itu menggunakan kinerja keuangan, dan variabel independen menggunakan aset, utang, dan ekuitas. Yang ketiga variabel intervening menggunakan penjualan dan laba. Oke, untuk hasil penelitiannya, pengelolaan aset secara produktif merupakan pilar utama kinerja keuangan perusahaan. Selanjutnya ada kerangka pemikiran dan hipotesis. Untuk Selanjutnya ada kerangka pemikiran dan hipotesis. Untuk hipotesis pertama, economic profit berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2022 dan sampai 2025. Untuk hipotesis yang kedua, productivity ratio berpengaruh positif terhadap signifikan terhadap nilai
terhadap nilai perusahaan pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2022 sampai 2025. Untuk hipotesis ketiga, market to book ratio memoderasi pengaruh economic profit terhadap nilai perusahaan pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2022 hingga 2025. Untuk hipotesis yang keempat, market to book ratio memoderasi pengaruh productivity ratio terhadap nilai perusahaan pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2022 sampai 2025. Nah, untuk metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan verikatif. Penelitian kuantitatif ini menjelaskan penelitian yang terstruktur dan rasional untuk mempelajari bagian-bagian fenomena serta hubungan-hubungan dengan memanfaatkan data yang diukur dan dianalisis melalui metode statistik. Pendekatan verifikatif ini bertujuan untuk memeriksa apakah suatu pengetahuan atau teori sudah benar dalam bidang tertentu dengan menguji hipotetisnya. Oke, selanjutnya ada populasi dan sampel. Untuk populasi dan sampelnya, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari periode 2022 sampai 2025. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang dipilih untuk mewakili populasi. Metode pengambilan sampel ini digunakan dalam penelitian adalah purpose sampling. Terdapat 18 perusahaan yang memenuhi syarat sebagai sampel penelitian dari total sekitar 28 perusahaan yang terdaftar di subsektor makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Yang pertama ada analisis statistik deskriptif. Analisis statistik deskriptif ini dilakukan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata, standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum dari masing-masing variabel penelitian. Analisis ini membantu peneliti memahami karakteristik data sebelum dilakukan pengujian lebih lanjut. Yang kedua ada pemilihan model regresi data panel. Yang pertama ada uji Chow, uji Hausman, dan uji Larache multiplier. Yang ketiga ada uji asumsi klasik. Ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji aukorelasi. Yang keempat ada model regresi data panel dengan variabel moderasi. Yang kelima ada uji hipotesis. Ini dibagi menjadi 3. Ada uji F atau simultan. Yang kedua ada uji T atau parsial. Yang ketiga ada koefisiensi determinan atau dispute R2. Nah, untuk alat analisisnya, penelitian ini menggunakan EVIUS 12 untuk analisis regresi data panel dan SPSS versi 26 untuk analisis statistik lebih lanjut. Nah, yang terakhir ada uji moderasi atau disebut moderate regression analysis. Baik, sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.